Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan iPhone 11 Pro ya teman-teman. Disclaimer dulu, kalau kalian udah memakai seri di atasnya yang gak usah ditonton, skip aja. Kelebihan iPhone 11 Pro di tahun 2024 ini teman-teman, kalau kalian mau upgrade ke seri yang ini. Yang pertama, layarnya itu sudah OLED teman-teman. Untuk kecerahan layarnya itu ada di 800 sampai 1200 nit. Jadi kalian kalau memakainya di bawah terik matahari masih nyaman, masih sangat kelihatan dengan baik. Dan untuk warnanya itu menurutku masih oke. Kalau untuk dipakai scroll media atau nonton film, nonton YouTube, Netflix itu masih sangat nyaman di tahun 2024 ini iPhone 11 Pro ini. Kalau menurutku sendiri sih di tahun 2024 ini masih cukup layak untuk kalian pertimbangkan. Apalagi layarnya ini OLED, nggak ada kendala apapun. Kalau kalian punya tipe iPhone di seri bawahnya, mending upgrade ke sini karena cukup oke sih menurutku. Untuk framenya sendiri ini menggunakan stainless ya teman-teman, jadi kelihatan sangat mewah dan sangat kokoh untuk framenya ini. Seperti ini framenya itu stainless, jadi nyaman kalau kalian pakai itu. Dan itu biasanya diterapkan di HP-HP flagship. Kelebihan selanjutnya adalah dia speakernya stereo teman-teman. Di atas ada speakernya dan di bawah juga ada speakernya. Jadi kalau kalian untuk nonton film dan dengerin musik itu sangat oke. Karena suara iPhone itu kejernihan dan bassnya itu sangat cukup oke kalau didengarkan. Walaupun ini keluaran di tahun 2019. Kemudian kamera belakangnya sudah berubah teman-teman. Ada ultra wide 12 megapiksel, wide 12 megapiksel dan telefotonya 12 megapiksel. Untuk perekaman videonya kamera belakang sudah 4K 60 fps teman-teman. Untuk kamera depannya sendiri ada di 12 megapiksel kamera selfie-nya dan perekamannya bisa sampai 4K 60 fps untuk kamera depannya sendiri. Jadi kalau kalian suka bikin konten itu sangat nyaman dengan menggunakan kamera iPhone ini. Untuk iOS-nya juga sudah iOS 17.3 teman-teman, dan kemungkinan masih mendapatkan iOS 18. Chipsetnya juga sudah A13 Bionic. Chipset ini sungguh sangat powerful. Kalaupun digunakan di tahun 2024 masih cukup layak nge-game dan bikin konten ataupun ngedit video di HP ini masih sangat layak. Karena chipset A13 Bionic ini masih mumpuni kalian gunakan. Untuk skor Antutunya juga masih tinggi ya teman-teman, di angka 800 ribuan lebih. Kalau kalian kaum mendang-mending yang suka bandingin skor Antutu ya ini cukup oke kalian menggunakan iPhone 11 Pro ini. Walaupun udah keluaran lama tapi Antutunya masih tinggi. Kalau kalian geber untuk main game dan edit video itu masih cukup layak. Jadi iPhone 11 Pro bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di tahun 2024 ini. Dan harganya sendiri itu sudah cukup turun banyak ya teman-teman iPhone 11 Pro ini. Untuk secondnya sendiri itu di kisaran 5 jutaan, tapi tergantung kondisi juga. Jadi sudah turun banyak, padahal ini kan HP flagship. Sekarang kita tes soal kameranya. Sektor kameranya ini menurutku adalah yang paling unggul. Kalau kalian suka bikin konten atau bikin video itu sangat oke menggunakan iPhone 11 Pro ini. Dan dia juga sudah dilengkapi oleh kamera telefoto teman-teman. Dan seperti ini hasilnya, bisa kalian lihat sendiri untuk kamera iPhone 11 Pro ini. Ini hasil kamera wide-nya 12 megapiksel. Masih cukup oke sih menurutku. Dan ini telefotonya 12 megapiksel 2 kali zoom. Videonya juga sangat stabil menurutku. Dibandingkan harga Android baru yang segitu, menurutku masih stabil iPhone sih. Walau memang ada beberapa Android yang sudah bagus, tapi iPhone ini menurutku masih bisa kalian pertimbangkan, apalagi harganya sudah turun dan masih akan mendapatkan upgradean iOS lagi di tahun depan sampai iOS 18. Masih sangat keren kan, warnanya itu juga cukup natural, menurutku sih masih oke. Untuk autofocusnya juga masih sangat oke sih untuk iPhone 11 Pro ini digunakan di tahun 2024. Apalagi perekamannya itu udah resolusinya sampai 4K 60 fps. Android aja yang harga 5 jutaan kadang ada yang belum 4K 60 fps untuk perekaman videonya. Sekarang kita bahas sektor kekurangan iPhone 11 Pro di tahun 2024.
Yang pertama itu adalah model framenya teman-teman. Model framenya itu masih melengkung, padahal kan HP-HP yang terbaru itu framenya sudah kotak. iPhone 12 ke atas saja sudah kotak semua untuk framenya. Yang ini iPhone 11 Pro masih menggunakan model melengkung di framenya. Walaupun itu tergantung penggunanya sih, ada yang nyaman melengkung dan ada yang nyaman model kotak. Karena kalau melengkung ini genggamannya feelnya itu lebih nyaman, gripnya itu lebih oke menurutku. Tapi ya untuk modelnya sudah ketinggalan. Kemudian layarnya ini kecil. iPhone 11 Pro ini hanya menggunakan layar 5,8 inch. Padahal yang iPhone 11 biasa ada menggunakan 6,1. Dan refresh rate-nya untuk layarnya ini juga masih 60 Hz ya teman-teman. Kalau kalian ingin membeli iPhone 11 Pro ini untuk main game, ya menurutku kurang di layar 5,8 inch ini. Karena menurutku sih terlalu kecil untuk main game. Tapi ya tergantung penggunanya juga. Kalau nyaman di layar kecil dan tidak untuk sering ngegame ya aman-aman saja. Karena layarnya juga sudah OLED untuk iPhone 11 Pro ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah di sektor jaringannya. Jaringannya ini masih menggunakan 4G teman-teman, belum 5G. Jadi kalian harus pikirkan ini juga kalau mau dipakai jangka panjang. Baterainya juga cukup kecil menurutku, hanya di 3000-an mAh. Karena ini udah keluaran 2019, pasti baterainya nggak mungkin kalau masih 100%. Jadi kalau kalian beli harus dicek juga baterainya dengan teliti. Karena kan nggak nyaman juga kan kalian kalau menggunakan HP bagus tapi ternyata harus bentar-bentar ngecas karena baterainya itu dayanya kecil. Gimana menurut teman-teman kelebihan dan kekurangan iPhone 11 Pro? Untuk kalian yang pakai iPhone di tipe bawahnya, gimana? Skip atau upgrade ke iPhone 11 Pro? Atau teman-teman yang memakai iPhone 11 Pro, komen dong di kolom komentar, kita diskusi kekurangan dan kelebihan iPhone 11 Pro kalau digunakan di tahun 2024 ini. Sekian dulu video dari Gesang Channel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.